Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Febriani dengan NIM 19042055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai kompensasi, di mana pembahasannya yaitu yang pertama pengertian kompensasi, yang kedua tujuan dan fungsi kompensasi, yang ketiga jenis-jenis kompensasi, dan yang terakhir yaitu bentuk-bentuk kompensasi. Pembahasan pertama yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan terminologi yang luas yang berhubungan dengan penghargaan finansial atau financial rewards yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya, kompensasi berbentuk finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi, di mana karyawan menerima kompensasi dalam bentuk-bentuk yang berbeda, ada dalam bentuk upah atau gaji, intensif, tunjangan, atau fasilitas. Kompensasi ini dapat diberikan kepada karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana karyawan dapat menerima bentuk-bentuk kompensasi yang berbeda di setiap organisasi yang digelutinya, yaitu tergantung kebijakan dari organisasi tersebut. Apakah nanti gaji atau upah yang dijadikan kompensasi ataupun tunjangan dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu tujuan dan fungsi kompensasi. Yang pertama ada tujuan. Pemberian kompensasi karyawan oleh perusahaan memiliki tujuan tertentu. Di antaranya adalah untuk menghargai prestasi karyawan, menjamin keadilan gaji karyawan, mempertahankan karyawan atau mengurangi turnover karyawan, memperoleh karyawan yang bermutu, pengendalian biaya, dan memenuhi peraturan-peraturan. Kompensasi memiliki fungsi yang cukup penting dalam memperlancar jalannya roda perusahaan. Lanjut yaitu fungsi kompensasi. Di sini ada 3 fungsi kompensasi. Yang pertama, penggunaan sumber daya manusia lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak pula karyawannya yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi, maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Fungsi yang kedua yaitu mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan, dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia, pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberikan daya tarik kepada para pelamar kerja. Selain itu, juga dapat mempertahankan karyawan yang sudah ada. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk kompensasi. Ada beragam kompensasi yang biasa diberikan perusahaan terhadap karyawannya berkaitan dengan proses usaha yang dilakukannya. Di sini ada 4 bentuk kompensasi yang biasanya diberikan. Yang pertama yaitu upah atau gaji. Dalam sistem upah, beberapa perusahaan biasanya menggunakan sistem pembayaran per jam. Hal ini tentunya membuat pekerja akan mendapat gaji lebih besar pada saat mereka melakukan pekerjaan yang lebih lama. Sistem upah biasanya diterapkan pada buruh atau pekerja di bagian produksi dan pemeliharaan mesin. Sedangkan sistem gaji biasanya terhitung bulanan atau mingguan. Bentuk kompensasi yang kedua ada insentif. Besar uang yang diterima oleh pekerja biasanya melebihi upah atau gaji yang sudah ditetapkan. Insentif ini biasanya diterima pada saat penerimaan gaji, sehingga besaran gaji yang diterima menjadi lebih tinggi. Insentif ini bisa melalui beberapa faktor, seperti penjualan yang melebihi target atau keuntungan lebih. Bisa juga didapatkan dari produktivitas yang meningkat. Yang ketiga yaitu tunjangan. Ada bentuk kompensasi perusahaan yang tidak berwujud uang seperti jenis yang lain, yakni tunjangan. Tunjangan bisa berbentuk asuransi, baik berupa asuransi kesehatan, keselamatan kerja, ataupun asuransi jiwa.
Selain itu, tunjangan ini bisa dalam bentuk liburan yang ditanggung oleh perusahaan serta program pensiun yang berhubungan dengan kepegawaian. Yang terakhir ada fasilitas. Kompensasi lainnya bisa berupa barang atau bisa disebut juga dengan fasilitas yang diterima pekerja. Fasilitas yang dimaksud bisa berupa mobil dinas, tempat parkir khusus, ataupun keanggotaan klub olahraga. Pembahasan yang terakhir yaitu jenis-jenis kompensasi. Di sini ada 3 jenis kompensasi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya. Yang pertama yaitu kompensasi finansial secara langsung, di mana kompensasi ini diberikan langsung oleh perusahaan kepada karyawan tersebut. Beberapa hal yang termasuk dalam kompensasi finansial secara langsung ini yaitu bayaran pokok. Selain itu, bayaran insentif seperti komisi, bonus, dan laba juga termasuk dalam kompensasi jenis ini. Yang kedua yaitu ada kompensasi finansial tidak langsung. Jenis lain dari kompensasi adalah yang tidak diberikan secara langsung kepada pekerja yang menerima. Kompensasi ini bisa disalurkan melalui program-program proteksi berupa asuransi ataupun juga bayaran ketika cuti. Fasilitas seperti tempat parkir atau kendaraan yang diberikan perusahaan juga bisa dikategorikan sebagai kompensasi finansial secara tidak langsung. Yang terakhir yaitu ada kompensasi non-finansial. Jenis kompensasi ini adalah kompensasi non-finansial, biasanya memberikan kompensasi berupa tanggung jawab atau pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan. Ada juga pembentukan berupa lingkungan kerja yang nyaman dan menenangkan, bisa juga dikategorikan sebagai kompensasi non-finansial. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.